Selamat bertemu kembali dengan saya Ida Sulistiani, yang pada video kali ini kita akan membahas tentang zero and first conditional sentence. So in bahasa kita bisa disebutkan bahwa conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian atau kalimat yang harus terjadi berdasarkan kondisi yang diinginkan. So what is actually zero and first and what is the difference? Now let's see the definition. First, what are the zero and first conditional sentence? So basically, pada dasarnya zero conditional yang artinya nol itu dipakai untuk describe what happens in general, whereas the first conditional describe a particular situation. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu berandai-andai berdasarkan kondisi yang sesungguhnya, maka kita menggunakan bagian zero conditional sentence. Sebaliknya, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu pada kejadian khusus yang kita gambarkan sebagai pengandaian yang kemungkinan akan terjadi, maka kita menggunakan first conditional sentence. Conditional sentence basically have two clauses. Jadi setiap kalimat conditional selalu memiliki dua bagian. Bagian pertama disebut dengan condition, bagian kedua disebut dengan result atau berisi sebab dan berisi akibat. Posisinya atau the positions can be exchanged. Jadi bisa saja pertama kita menyebutkan akibat, baru kemudian sebabnya. Jadi tidak selalu yang merupakan syarat ataupun sebab berada di kalimat pertama, ataupun akibat tidak selalu berada di kalimat kedua. Bisa saja kita balik gitu. Nah, mari kita lihat bagaimana sebuah kalimat dalam zero conditional itu terbentuk. Dalam kalimat zero conditional, it must be contained of if. If ini selalu berada pada anak kalimat yang berisi sebab atau berisi syarat. Sementara ketika kita menyebutkan akibat selalu tidak menggunakan if, ya. Karena ada dua kalimat, maka harus diingat bahwa in zero conditional sentence, kalimat itu selalu menggunakan simple present, koma, baru kalimat kedua yang merupakan akibat demikian juga sama menggunakan simple present. Inilah syarat-syarat ataupun kalimat yang harus kita penuhi ketika kita ingin menggunakan zero conditional sentence. Remember that zero conditional sentence used to describe what happens in general. Jadi hal-hal yang sudah pasti terjadi karena merupakan kebenaran umum, kita tidak akan menggunakan yang first, tapi selalu menggunakan yang zero. Jadi apa yang terjadi pada zero conditional sentence ini tidak pernah meleset. Jadi hampir 100% terjadi. For example, if you sit in the sun, you get burned. Apapun kondisinya, ketika kita berada di bawah sinar matahari berlama-lama, yang terjadi adalah kita akan gosong, kasarnya begitu. Perhatikan pada kata yang bercetak tebal, yaitu sit, kemudian get, itu adalah contoh infinitive atau kata kerja pertama yang biasanya digunakan dalam simple present. Perhatikan pula ketika menggunakan if di awal sebagai sebab, koma selalu digunakan untuk memisahkan antara kalimat yang berisi syarat dan juga yang berisi akibat. Let's see another example. Tidak akan ada yang pernah mengelak bahwa if you don't eat, you are hungry. Tidak akan ada yang menolak bahwa kalau kita tidak makan, yang terjadi adalah kita lapar. Perhatikan, di sini kalimat syarat berada di anak kalimat kedua. Artinya di depan you are hungry adalah akibat apabila kita tidak makan. Hal seperti ini, kondisi seperti ini secara umum pasti akan terjadi. Semua orang akan merasakan lapar jika dia tidak makan. Dalam ilmu pengetahuan alam, hal-hal yang terjadi selalu pasti. Oleh karena itu, kita tidak bisa menolak. Akibat dan sebab merupakan kalimat simple present yang tidak bisa kita tolak. Apa yang terjadi ketika es krim kita panaskan?
tidak ada yang bisa mengelak bahwa akibat yang terjadi adalah es krim tersebut akan meleleh. Nah, perhatikan juga pada kalimat yang bercetak tebal yaitu gets warm dan juga it melts. Ini menandakan semuanya adalah simple present. Nah, untuk diketahui di sini bahwa saya ingin kembali menegaskan apa yang terjadi pada conditional type 0 ini. Pada contoh kalimat pertama adalah here I'm talking about every time a person sit in the sun, the burning is natural consequences of the sitting. Jadi apapun yang terjadi ketika Anda duduk di bawah sinar matahari, yang terjadi adalah kalian akan menjadi gosong ataupun menjadi hitam. Inilah yang menunjukkan situasi di mana kita harus menggunakan zero conditional sentence. Sebaliknya, ketika dalam kalimat first conditional sentence atau kalimat yang menggunakan conditional tipe pertama, diperhatikan di sini bahwa pola kalimatnya berbeda. Ketika dalam menggunakan kalimat untuk syarat atau yang di depan menggunakan kata if, kita menggunakan present simple sama seperti tadi. Namun, ketika kita ingin mengatakan akibat, kita menggunakan future yang menggunakan will. Nah, pada kalimat seperti ini, syaratnya adalah kita menggunakan pola kalimat seperti ini adalah it used to talk about things what might happen in the future. Apabila akibat yang terjadi di masa depan itu baru kemungkinan akan terjadi. So it's different from the previous one. Kalau zero, apa yang terjadi itu sudah pasti, tidak bisa ditolak maksud saya. Namun pada first conditional ini akibatnya selalu baru akan mungkin, bisa ya, bisa tidak. Karena kemungkinan ini belum pasti, kita menggunakan pola kalimat future yaitu menggunakan will. Of course, we can know what will happen in the future. Ya, siapa sih yang bisa menebak apa yang akan terjadi? Ya, kecuali Tuhan. But this describe possible thing which could easily come true. Jadi menggambarkan kemungkinan yang terjadi dan bisa saja mudah untuk terjadi karena kita baru meramal. Again, sekali lagi kita katakan hal tersebut baru merupakan kemungkinan. Mari kita lihat contoh-contoh pada kalimat berikut. If it rains, I won't go to the park. Jika hujan, saya tidak akan pergi ke taman. Perhatikan pada kalimat I won't go, itu menggunakan will dan not yang disingkat menjadi would. Nah, kenapa kita tidak menggunakan present simple seperti yang tadi? Kenapa kita menggunakan future atau will infinitive? Karena kemungkinan ini bisa saja berubah. Bisa saja meskipun hujan, pergi saja ke taman atau pergi ke tempat lain. Nah, kemungkinan yang masih merupakan ramalan ini menggunakan future. Ya, demikian pula pada contoh kalimat kedua. If I study today, I'll go to the party tonight. Hari ini, jika saya belajar sekarang atau hari ini, saya akan pergi ke pesta nanti malam. Pergi ke pesta ataupun tidak pergi, itu belum pasti juga karena baru nanti malam. So, kemungkinannya adalah bisa saja dia tidak pergi atau justru pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, pada kalimat kedua, kita menggunakan will, infinitive atau future. Contoh yang terakhir adalah if I have enough money, I'll buy some new shoes. Syaratnya saya punya uang dulu, baru saya akan membeli sepatu. Namun, kemungkinan membeli sepatu juga belum pasti. Mengapa? Karena bisa saja membeli yang lain atau justru tidak membeli apa-apa meskipun sudah punya uang. Mari kita lihat perbandingan sekali lagi antara zero conditional dengan first conditional. Zero conditional talk about general truth, something that must happen, sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang syaratnya terpenuhi maka akibatnya itu pasti terjadi, tidak bisa dielak karena berhubungan dengan kebenaran umum. However, in the first conditional talks about things that I don't think will really happen. Jadi orang yang
menyebutkan atau menggunakan conditional type 1 atau first ini tidak merasa pasti apa yang akan terjadi. Semuanya masih merupakan ramalan. Ya, bagaimana dengan contoh-contoh yang lain lagi pada percakapan? Ya, kita lihat dalam poster ini biasanya zero conditional dipakai untuk poster ataupun dipakai untuk iklan. Nah, pada zero conditional seperti yang kita lihat pada gambar ini, kemungkinan yang terjadi adalah es krim akan meleleh apabila dipanaskan. Dan kalimat ini bisa saja dibalik menjadi ice cream melts if it gets warm. Tidak akan ada yang bisa mengelak pasti hal tersebut. Pada poster yang kedua untuk first conditional, if the weather is nice, I'll go to the park. Kemungkinan I'll go to the park sudah saya katakan tadi bisa saja berubah tergantung niat dari yang berbicara. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang penggunaan zero dan juga first conditional sentence. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlangganan atau subscribe YouTube channel ini dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Thank you for watching. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.